Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang biksu yang ingin mencari kebenaran agama dan berakhir di agama Islam. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Di tanah yang jauh, di bawah bayang-bayang pegunungan Himalaya, ada seorang biksu bernama Tenzin yang dikenal karena kesalehan dan kedamaian hatinya. Dia menghabiskan hidupnya mencari kebenaran dalam sunyi, bermeditasi dalam biara yang tinggi di puncak gunung. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari muncul, duduk di atas batu yang dingin, dan bermeditasi dengan napas yang teratur, mencari pencerahan. Namun, di dalam dirinya, meski hidup dalam keheningan dan ketenangan, selalu ada rasa gelisah yang tidak pernah bisa ia pahami sepenuhnya. Tenzin selalu merasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi dengan ajaran yang sudah ia pelajari sejak kecil. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari, tetapi hatinya tidak pernah benar-benar merasa puas. Suatu hari, di sebuah perjalanan ke desa terdekat, Tenzin bertemu dengan seorang pedagang tua dari tanah Arab. Pedagang itu membawa barang-barang dari negeri yang jauh, rempah-rempah, kain sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Tetapi yang paling menarik perhatian Tenzin bukanlah barang dagangannya, melainkan sebuah kitab kecil yang selalu dibawa oleh pedagang itu di sakunya. Pedagang itu menyebut kitab itu sebagai Al-Quran. Dalam perjalanan singkat mereka bersama, pedagang itu bercerita tentang Islam, tentang Tuhan yang satu, dan tentang penyerahan diri yang total kepada Sang Pencipta. Tenzin, yang penasaran, mulai bertanya lebih banyak, dan semakin banyak dia mendengar, semakin besar pula rasa ingin tahunya. Ajaran tentang Tauhid, tentang Tuhan yang Maha Esa, menggetarkan hatinya dengan cara yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Pada malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Tenzin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa bahwa ia telah menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Beberapa bulan kemudian, Tenzin memutuskan untuk meninggalkan kehidupan biksunya dan memeluk Islam. Ia mengambil nama baru, Ibrahim. Namun, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Langit di atas bandara Jeddah tampak tak berujung, biru pekat dengan sedikit awan. Ibrahim menuruni tangga pesawat dengan langkah-langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Perjalanan panjang dan usia yang menua telah membuat tubuhnya kurus, seperti ranting yang mulai kering. Tapi di dalam hatinya, ada semangat yang terus membara. Ini adalah perjalanan terakhirku, pikirnya. Aku harus menyelesaikan ini. Bertahun-tahun setelah memeluk Islam, Ibrahim merasa terpanggil untuk melakukan haji. Bukan hanya sebagai kewajiban, tapi juga sebagai akhir dari pencariannya akan kedamaian. Seluruh hidupnya, ia telah mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan sekarang, ia berada di tempat yang paling suci di dunia. Ia percaya bahwa disinilah ia akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Begitu tiba di Mekah, Ibrahim langsung merasa tubuhnya semakin melemah. Meskipun cuaca panas dan keramaian yang luar biasa, hatinya tetap tenang. Dia tidak merasakan penderitaan, hanya kelelahan yang perlahan-lahan menyelimuti tubuhnya. Dengan langkah tertatih-tatih, ia bergabung dengan lautan manusia yang berputar mengelilingi Ka'bah. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah bumi di bawah kakinya menariknya ke bawah, namun ia terus maju. Ka'bah berdiri megah di hadapannya, dan air mata mengalir tanpa disadari. Ini adalah rumah Tuhan, bisiknya pada dirinya sendiri. Di sekelilingnya, orang-orang melantunkan doa dengan penuh semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Suara mereka bergema, menyatukan hati jutaan manusia dalam satu suara yang sama. Ibrahim merasakan kedamaian yang dalam, tetapi tubuhnya seolah tak lagi mampu menahan beban perjalanan ini. Kulitnya tampak pucat, tulangnya terasa menonjol di balik kulit tipisnya. Setiap langkah adalah perjuangan. Pada hari ketiga Ibrahim berada di Mekah, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang semakin parah. Ia seringkali terjatuh saat mencoba bangun dari sujud, dan kakinya gemetar ketika ia berjalan. Seorang pemuda Arab yang kebetulan berada di dekatnya membantu Ibrahim untuk berdiri. "Saudara, apakah kau baik-baik saja?" tanya pemuda itu dengan nada khawatir. Ibrahim tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja," jawabnya pelan. "Hanya sedikit lelah." Pemuda itu menatapnya sejenak, mencoba menilai apakah Ibrahim benar-benar baik-baik saja. "Kau harus beristirahat.
Haji adalah perjalanan yang berat. Kau butuh kekuatan untuk melanjutkannya. Namun, Ibrahim menggeleng. Aku telah melakukan perjalanan yang lebih berat dari ini, katanya sambil tersenyum. Aku harus menyelesaikan ini. Aku tidak akan berhenti sekarang. Pemuda itu, melihat tekad di mata Ibrahim, akhirnya mengangguk dan membiarkan lelaki tua itu melanjutkan perjalanannya. Tapi dalam hati, Ibrahim tahu bahwa tubuhnya tidak akan bertahan lama. Dia merasa tulang belulangnya mulai melemah, seolah-olah setiap napas adalah yang terakhir. Malam itu, Ibrahim kembali ke tenda kecilnya di pinggiran Masjidil Haram. Ia duduk di atas tikar tipis, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Ia berpikir tentang hidupnya, tentang segala yang telah ia alami, dan tentang keputusan yang ia buat untuk mengikuti jalan yang berbeda dari yang telah ia jalani selama ini. Di pagi hari terakhirnya di Mekah, Ibrahim merasa tubuhnya semakin lemah. Kakinya tidak lagi mampu menopangnya dengan baik, dan setiap langkah terasa seperti membawa beban yang tak terlihat. Namun, ia tetap memaksa dirinya untuk berjalan menuju Ka'bah. Ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Ia ingin berada di tempat suci itu, di hadapan rumah Tuhan. Ketika akhir tiba, setibanya di depan Ka'bah, Ibrahim duduk di tanah, memandangi bangunan suci itu dengan penuh rasa syukur. Di sekelilingnya, ribuan orang terus bergerak, melantunkan doa-doa dan memuji kebesaran Tuhan. Tetapi bagi Ibrahim, waktu seolah-olah berhenti. Dunia di sekitarnya menjadi hening, dan hanya ada dia dan Tuhan. Ya Allah, bisik Ibrahim dalam doanya. Aku telah mencari MU sepanjang hidupku. Sekarang aku di sini, di hadapan MU. Terimalah aku, ya Allah, dengan segala kekurangan dan dosaku. Aku siap untuk kembali kepada MU. Tubuhnya mulai gemetar, dan napasnya menjadi lebih berat. Di saat-saat terakhirnya, Ibrahim merasa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan senyum tipis di bibirnya, ia menutup matanya untuk terakhir kalinya, di hadapan Ka'bah, di tempat yang paling suci di muka bumi. Ibrahim ditemukan oleh jemaah haji lainnya pada pagi hari, tubuhnya kurus dan tak bergerak, seperti tulang belulang yang ditinggalkan di padang pasir. Namun, meski tubuhnya rapuh, wajahnya memancarkan ketenangan yang mendalam. Seolah-olah, di saat-saat terakhirnya, ia telah menemukan apa yang ia cari selama ini. Berita tentang kematian Ibrahim menyebar di kalangan jemaah haji. Mereka yang mengenalnya sebagai biksu yang memeluk Islam merasa bahwa kematiannya adalah simbol dari perjalanan spiritual yang penuh makna. Seorang lelaki yang telah mengorbankan segalanya untuk mencari kebenaran akhirnya menemukan kedamaian di rumah Tuhan. Kisah Ibrahim menyebar di kalangan orang-orang yang datang ke Mekah dari seluruh dunia. Seorang mantan biksu, yang menghabiskan hidupnya mencari makna dan kebenaran, menemukan jawabannya di tanah suci, di hadapan Ka'bah. Baginya, Islam bukan sekadar agama, melainkan sebuah jalan menuju kedamaian yang sejati.